Baik, buat teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam ya. Halo, cek ada suaranya nggak? Ada. Yuk teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam ya. Maaf buat Kang Deden udah join Zoom belum ya? Halo Kang. Halo, selamat pagi. Alhamdulillah udah ya. Terima kasih Kang. Baik, mungkin kita mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada dosen kami, Ibu Ratri Rizky, Sarjana Sosial Magister Ilmu Komunikasi, selaku dosen media literasi kami yang kebetulan berhalangan hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat juga kepada narasumber kami, Kang Deden Gunawan, yang telah bersedia hadir di acara ini, serta para hadirin semua yang telah mengikuti webinar ini dalam via Zoom. Baik teman-teman, sebelum acara webinar ini dimulai, maka perkenalkanlah saya Via Hoirunisa sebagai pembawa acara di sini. Di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung selama webinar ini. Yang pertama, pembukaan acara. Kedua, sambutan ketua pelaksana. Ketiga, pembacaan daftar riwayat hidup narasumber. Keempat, penyampaian materi. Kelima, kuis dan door prize. Dan keenam, pengumuman pemenang door prize. Yang terakhir, penutupan. Berikutnya juga saya akan membacakan peraturan yang harus teman-teman patuhi selama kegiatan webinar ini berlangsung. Kesatu, selalu mute mikrofon saat pembicara sedang memaparkan materi, dan unmute ketika telah diperbolehkan. Kedua, jika ingin bertanya, maka bisa menggunakan fitur Raise Hand yang tersedia di via Zoom ini, atau bisa ditulis di kolom chat. Yang terakhir, teman-teman bisa mengikuti kegiatan webinar ini dengan fokus dan aktif. Nah, teman-teman, kita mungkin memasuki acara selanjutnya, yaitu pembukaan acara. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan hamda bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Muhammadiyah Lutfi Ramadan. Kepadanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Media Literasi Vkom Unesta. Pada kali ini saya menggantikan dosen Ibu Ratri Rizky, Sarjana Sosial Magister Ilmu Komunikasi yang berhalangan hadir pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya sehingga bisa mengikuti webinar kali ini. Salawat serta salam juga tidak lupa saya limpahkan dan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk panitia, terima kasih untuk panitia yang bekerja keras sepenuh hati. Melalui kata sambutan ini,
Saya selaku Ketua Pelaksana acara mengucapkan terima kasih banyak kepada para tamu yang telah memberikan kontribusinya dalam pengembangan webinar ini. Demikian kata sambutan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Lutfi yang telah memberikan sambutannya dari Ketua Pelaksana. Selanjutnya mungkin kita masuk ke acara inti aja ya teman-teman. Yaitu materi yang akan disampaikan oleh Kang Deden yang akan dipandu oleh Jessica sebagai moderator. Kepada Jessica, kami silahkan. Baik, terima kasih untuk MC kita, pihak Indonesia. Perkenalkan, saya Jessica Agustina sebagai moderator di sini. Sebelum materi ini dimulai, kita perkenalkan dulu nih ya, narasumber kita yang sudah berpengalaman banyak di media sosial ini. Gimana nih Kang kabarnya? Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jessica ya. gimana kabarnya? Baik juga. Alhamdulillah baik juga Kang. Oke. Semoga Kang Deden dan teman-teman semua yang mengikuti Rumjum ini selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu semangat gak Kang untuk pemaparan materinya? Wah, insya Allah semangat kalau Semangat, untuk sharing ya. sih, insya Allah semangat. Semangat dong ya, apalagi masih pagi dengan udara yang sejuk ini, Kang Deden bisa memberikan informasi yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang dalam bermedia sosial. Kalau gitu, boleh kita mulai aja untuk pemaparan materinya, Kang? Kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin teman-teman panitia boleh bantu share screen ya terkait memang PPT pada kesempatan pagi hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Boleh dong direspon di kolom chat aja ya. Pagi semuanya. Bagaimana dengan kabar di hari ini? Ya, harusnya kita libur mungkin, tapi luar biasa aku apresiasi dulu buat teman-teman panitia yang masih nugas di weekend juga. Aplaus ya, di pagi hari pula gitu kan, dan teman-teman juga yang masih produktif ya di weekend ini untuk ikut serta ya bersama saya di sini dan panitia yang lainnya untuk sama-sama sharing ya di event dari media literasi ini. Baik, sebelumnya teman-teman, tak kenal kata sayang ya, itu kata yang cukup baik, memang sering digunakan ketika perkenalan. Oke, perkenalkan, aku Deden Gunawan, aku juga mahasiswa Universitas Islam Bandung, Unisba ya, angkatan tahun 2019 nih. Dan juga saat ini alhamdulillah aku sedang belajar di salah satu program Kementerian Pendidikan Kebudayaan, itu studi independen di mana saya belajar di Skill Academy, itu dari PT Ruang Raya atau yang dikenal dengan Ruang Guru ya teman-teman gitu. Aku lagi belajar mengenai data dan business operation gitu. Dan juga mungkin teman-teman aku punya ketertarikan terkait memang di project management, terkait memang sosial media, dan juga terkait memang yang berhubungan dengan data gitu. Jadi kalau teman-teman nih punya insight untuk ngasih saran ke aku terkait memang hal-hal tersebut, boleh dong nanti kita mungkin diskusi, boleh nanti hubungin aku di berbagai platform yang aku miliki mungkin ya, baik itu Instagram, LinkedIn dan lain sebagainya. Oke, dan teman-teman selain kesibukanku sebagai mahasiswa, aku juga mungkin sekarang lagi bekerja juga, alhamdulillah, sambil kerja sambil kuliah dan juga sambil ikut organisasi juga. Seperti yang dicantumkan mungkin ya, kalau organisasi saat ini aku sebagai humas ya, kepala bidang humas di salah satu organisasi NGO di tingkat provinsi Jawa Barat, itu ada Jabar Bergerak Zenial. Dan juga untuk kerjaan mungkin seperti yang saya share screen di PPT. Seperti itu mungkin teman-teman perkenalan dari aku. Oke, karena ini mungkin ya masih pagi, aku yakin teman-teman juga di sini masih ada yang lagi rebahan ya, ada yang mungkin lagi masih ngantuk gitu ya, ada yang udah siap-siap preparation, ada yang lagi kerja juga gitu. Tapi mudah-mudahan gak ngurangin semangat kita untuk sharing. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini aku bakal sharing terkait memang bagaimana cara kita
menggunakan sebuah media itu menjadi sebuah privilege buat kita tuh. Privilege baik itu dari segi bagaimana kita bisa menciptakan lahan pekerjaan untuk orang lain di sana, bagaimana kita bisa membangun identitas diri dalam media sosial ini. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin boleh dibantu untuk next slide. Oke, teman-teman. Oke, sip, thank you. Oke, nah, teman-teman nih, sebelum ke materi, aku mau sharing dikit. Jadi kan COVID itu kita tahu ya tahun 2020 nih, tahun 2020 di bulan Mei itu awal COVID kan. Nah, kebetulan ketika COVID itu tahun 2020 bulan Juni itu waktu lagi meningkat-meningkatnya COVID. Alhamdulillah nih, meskipun ya kita sadari gitu dengan adanya COVID ini kita banyak yang burn out ya gitu, banyak yang memang stres itu karena yang biasanya beraktivitas saling bertukar energi, bertukar informasi, ketemu dengan teman ya, tapi kita dibatasi untuk tidak melakukan hal-hal tersebut itu kan. Nah namun bagiku COVID mungkin berbeda ya dari teman-teman di sini, dan mungkin ada juga yang sama terkait dengan perspektif COVID. Kalau menurutku COVID ini menjadi anugerah bagi aku pribadi teman-teman. Jadi aku pribadi ini bergerak ataupun konsentrasi di dunia digital berhubungan dengan data, sosial media dan sebagainya tuh semenjak dari COVID. Mohon maaf ya. Oke, mohon maaf teman-teman. Jadi untuk di bulan Juni ini Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya ya. Aduh tadi suaraku agak terganggu. Oke, itu tadi aku di bulan Juni itu merasa mendapatkan anugerah di mana berawal dari gabut itu kan, melihat dari sosial media, aku lagi scrolling Instagram, tiba-tiba ada ada iklan kayak pembelajaran terkait memang sosial media spesialis gitu. Dan aku ya iseng aja gitu kayak ngeklik itu kayak iklan tersebut, dan ternyata itu sebuah online course atau pelatihan terkait memang sosial media, dan itu tuh gratis, dan aku iseng coba klik sampai mengikuti kegiatannya, dan ternyata aku tertarik, dan hingga akhir ini mungkin alhamdulillah revenue streamku semuanya berasal di media sosial kayak gitu, alhamdulillah. Jadi mungkin ini salah satu experience-ku bagaimana perjalananku dari tahun 2020 mungkin sampai tahun sekarang ya, awal-awal ceritaku bisa terjun ke dunia digital kayak gitu teman-teman. Oke, aku nggak akan banyak banyak memberikan materi teman-teman. Aku lebih pengen sharing aja ke teman-teman. Aku pengen tahu perspektif dari teman-teman nih. Salah satunya mau teman-teman nih bagaimana sih cara kita bijak dalam melakukan atau mengoperasikan sebuah media gitu, terutama mungkin media sosial. Boleh dong kalau ada yang mau raise hand silakan, ataupun di kolom komentar boleh banget. Mungkin di sini aku bijaknya menggunakan media sosial, misalkan aku sering bikin konten di TikTok gitu kan, meskipun nggak apa-apa kontennya joget-joget, tapi joget-joget di sana mempromosikan produk gitu kan, atau gimana gitu, jadi santai aja. Silakan mungkin dari teman-teman ada nggak nih yang mau speak up mungkin terkait memang perspektif bagaimana sih bentuk teman-teman nih dalam bijak menggunakan media sosial. Ada nggak? Ada yang mau nggak nih? Wah, sepertinya ini ya masih malu-malu. Ya udah deh. Oke. Branding. Oke. Karida ya. Oke, menggunakan branding. Betul. Oke, itu salah satunya ya. Membentuk identitas diri atau merek diri itu. Branding. Ada lagi nggak yang lain? Di sini kayaknya aku yakin 100% bahkan, atau mungkin 99% dari sini aku yakin semua punya akun sosial media, mau itu Facebook ya, mau itu Instagram gitu, mau itu Twitter, pasti aku yakin pada punya ya. Oke, teman-teman ada yang mau speak up mungkin?
Oke, kayaknya masih malu-malu juga ya, masih pagi juga, masih ngantuk ya, masih campur aduk gitu. Nyawa juga belum terkumpul, nggak apa-apa teman-teman. Oke, mungkin bantu next slide. Oke teman-teman, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan dalam bijak menggunakan media sosial. Nah, mungkin aku bakal nge-highlight beberapa poin, 4 poin yang ada di PowerPoint ini, dan juga mungkin sebelum ke yang di PowerPoint ini, teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, media sosial ini ataupun sebuah media itu, media literasi itu kenapa sih penting ya? Nah, karena kalau berhubungan dengan media, tentunya itu kita berhubungan juga dengan sebuah proses komunikasi ya, di mana di situ terjadi sebuah penciptaan pesan gitu ya. Di situ bagaimana terciptanya sebuah proses pengiriman pesan gitu. Sehingga mungkin di sini literasi media itu dapat dikatakan sebagai suatu proses ya, mengakses, menganalisis secara kritis tentang pesan media literasi tersebut dan menciptakan pesan dengan menggunakan alat media gitu ya, apapun medianya gitu, mau itu medianya berbentuk konvensional mungkin atau enggak media sosial seperti yang teman-teman miliki sekarang ya, akun-akun teman-teman. Nah teman-teman, berhubungan dengan media tersebut kan karena kita ada proses penyampaian ataupun mengakses sebuah informasi kepada user kita, kepada audiens kita ya. Nah makanya ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perlu kita perhatikan bersama sih teman-teman. Karena gini, berdasarkan pengalamanku nih ya teman-teman. Jadi dari beberapa experience-ku dari peluang kerja dan sebagainya tuh hampir 85% aku tuh mendapatkan tawaran kerjaan tuh via media sosial teman-teman. Itu baik direct DM gitu kan, ataupun itu dari LinkedIn, tiba-tiba ada yang ngirim pesan di LinkedIn gitu kan, nawarin kerjaan project ABCD gitu, dan juga ada yang tiba-tiba mengirim kerjaan melalui email gitu. Dan itu tuh semuanya kenapa sih bisa sampai segitunya gitu. Dan itu salah satunya mungkin lebih kepada bagaimana kita mendevelop ataupun maintenance sebuah pencitraan kita ya, sebuah citra diri kita di media sosial gitu, dengan tentunya memperhatikan hal-hal yang mungkin perlu kita informasikan atau tidak tuh di media sosial gitu, kayak gitu teman-teman. Nah, salah satunya mungkin di sini ya, bijak dalam menggunakan media sosial, ialah ini yang pengen aku share banget nih kepada teman-teman. Jangan jangan menyebarkan informasi yang bersifat privacy gitu. Istilahnya jaga informasi ini yang kiranya itu bersifat privacy. Teman-teman, kemarin kita lebaran ya, momentumnya lebaran. Ini enggak lagi tren ya, aku lihat di sosial media juga lagi tren kita bagi-bagi THR ya, pakai Shopee Pay, terus apa lagi? QR code ya, betul nggak? QR code ya, itu di posting di story. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau bagi hacker QR code itu teman-teman itu bakal mempermudah meretas account dari rekening teman-teman. Nah, kenapa sih seperti itu? Apa karena udah ada kejadiannya? Ada teman-teman, kebetulan itu temanku di kantor gitu. Temanku di kantor memang dia share QR code gitu di story gitu. Ayo silakan ya yang mau kirim gitu kan. Ada sih yang ngirim, cuman yang ngirim 10.000 misalkan ya, yang ngirim 10.000 tapi yang hilang semuanya gitu. Uang yang punya tuh jadi hilang semuanya gitu. Nah itu karena kenapa ya, itu tadi karena kurangnya aware kita, kurangnya perhatian kita terhadap hal-hal yang bersifat privacy gitu. Salah satu hal kecilnya itu tadi QR code ya teman-teman, itu jangan sampai dicantumkan di sana, dan juga nomor telepon ya teman-teman. Nah di sini terkadang kan kita nomor telepon tuh mau digunain buat kerjaan gitu. Nah alangkah baiknya sih kalau menurutku semua kerjaan tuh udah aja terintegrasi di email gitu teman-teman, karena sekarang banyak ya penipuan. Aku juga waktu itu dapat kena apesnya juga, dapat penipuan gitu yang mengataskan nama aku gitu. Dan sekarang tuh teman-teman hati-hati ya, ada memang beberapa kasus di mana nomor kita tuh bisa sama gitu teman-teman, nomor kita tuh bisa sama gitu, cuman beda 1 digit doang gitu, beda 1 angka doang, dan itu bisa mengkelirukan dari teman-teman kita gitu ketika dia mau cross check nomor kita gitu. Nah hati-hati di sana teman-teman. Dan selain juga yang berhubungan dengan jaga informasi yang bersifat privacy di sini. Nah di sini aku yakin terutama cewek ya, biasanya cewek itu punya second account IG, benar nggak sih?
second account IG, bener nggak sih? Yang satu buat kayak ya udah deh ini mah buat apa namanya, buat pencitraan gitu. Yang satu lagi mah buat umbar-umbaran gitu. Nah sebenarnya apa namanya nggak nggak salah, cuman menurut perspektifku ya teman-teman, nih apa namanya, ketika teman-teman punya second account di IG juga, alangkah baiknya kayak dijaga gitu hal-hal yang memang bersifat privacy gitu. Mungkin kalau teman-teman yang biasanya mungkin di kerudung ketika offline, dan teman-teman mungkin ngepostingnya di sosial media itu tidak menggunakan kerudung dan sebagainya, kalau memang hal-hal seperti itu kan kita nggak tahu ya yang menjadi apakah memang itu tuh dia punya respect, punya empati ke kita atau enggak gitu kan, apakah memang orang itu selalu baik kepada kita atau enggak gitu kan. Dan mungkinnya di sini salah satunya, mungkin salah satu jaga informasi yang bersifat privacy kayak gitu, terutama yang berhubungan dengan data-data pribadi gitu. Nah jangan sampai teman-teman mungkin sekarang lagi hype juga ya, tapi meskipun lagi turun nih trennya tentang NFT ya. Tahu nggak teman-teman? Apa namanya, di salah satu kantorku itu kan ada gitu. Dia tuh kayak terinspirasi dengan siapa ya? Algoji siapa namanya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Yang viral tuh tentang NFT, yang foto kayak foto KTP, tahu nggak? Kayak foto KTP. Al-Ghazali itu kan. Betul, Al-Ghazali ya. Itu kan Al-Ghazali gitu. Al-Ghazali gitu, di foto gini doang gitu kan, diam gitu. Nah, sebenarnya nah banyak yang ngikutin, tapi salah treatment mungkin ya, kurang tepat treatmentnya, di mana itu tuh malah ngefotoin di NFT itu kayak foto KTP gitu. Foto KTP sama nomor induknya. Nah, dan itu hati-hati teman-teman. Nanti tiba-tiba nanti ada pinjol gitu kan, tiba-tiba menghubungi teman-teman ke rumah gitu kan. Hati-hati gitu. Jadi hal-hal tersebut ya, menurut aku aja kayak nomor rekening, nomor telepon, angka baiknya lebih privacy. Yang berikutnya juga itu terkait memang foto pribadi teman-teman mungkin yang disandingkan dengan KTP ataupun identitas-identitas yang cukup krusial kayak SIM card dan sebagainya. Hati-hati. Dan bahkan teman-teman kalau di ini ya, berbicara tentang privacy di media sosial itu sesimpel kayak hal-hal yang memang berhubungan dengan apa ya, personality ya, itu tuh lebih baik kayak teman-teman tuh apa ya, tidak mempostingnya gitu. Karena kenapa? Karena itu tadi baik lagi. Sekarang tuh gak sedikit perusahaan itu nge-hire kita tuh dilihat juga sama tim HR-nya ya, itu tuh bagaimana sosial media kita gitu. Apakah kita bijak dalam melakukan media sosial, terutama kalau teman-teman di sini kan aku yakin nih, teman-teman ilmu komunikasi itu rata-rata memang mungkin prospek kerjanya ya. Di sini ada yang PR nggak? Aku dari PR nih. Nah, kalau dari PR mungkin menjadi PR konsultan gitu kan. Dan PR konsultan itu pasti berhubungan dengan pencitraan kan, image perusahaan dan sebagainya. Dan memang kita tuh bakal merepresentasikan dari tempat kita bernaung gitu. Dan itu mungkin salah satu penilaian gitu ya, penilaian dari perusahaan juga gitu. Dan juga di LinkedIn gitu kan, bagaimana kita nge-create-nya secara profesional kayak gitu. Dan berikutnya nih, cari jaga etika komunikasi. Nih, aku sering banget ngelihat ya, terutama komen dari ibu-ibu ya yang cukup pedas gitu kan. Aku kan sering follow ya beberapa account pejabat publik gitu kan. Di sana banyak sekali tuh komentar-komentar yang memang cukup kurang baik gitu. Dari mulai menghujat gitu kan, judgmental gitu kan. Apalagi kalau kita mungkin kita anggapannya mungkin itu bercanda gitu, santai aja, dan mungkin nggak akan terpengaruh langsung kepada personalitinya orang yang kita komen gitu. Tapi sebenarnya teman-teman ada penelitian yang dilakukan oleh Oxford University teman-teman. Jadi banyak yang terganggu kesehatan mentalnya di media sosial itu karena komentar yang diutarakan oleh followersnya. Itu sekitar 90% teman-teman terdampak ke kesehatan ganggu mental. Nah makanya di sinilah apalagi kita kan sebagai Universitas Islam Bandung gitu kan, yang mana ada santunan Islam gitu kan. Emang cukup berat tuh kan untuk merepresentasikan kata Islam tersebut. Dan salah satunya itu tadi, salah satu representasinya bagaimana menggunakan etika ketika berkomunikasinya, tidak menggunakan unsur sara ketika komen, meskipun itu teman kita ya, meskipun itu CF kita ya, mungkin close friend kita gitu.
Nah, itu diharapkan lebih baiknya kita tetap menjaga etika komunikasinya seperti itu. Karena sekarang tuh di dunia digital tuh teman-teman mau diarsipin untuk file-file yang udah di teman-teman posting itu masih bisa ke tracking teman-teman. Percaya nggak? Jadi di Instagram tuh teman-teman kalau teman-teman misalnya kayak diarsipin nih foto teman-teman, dan itu tuh foto teman-teman tuh pasti bisa dikembalikan lagi gitu. Apalagi kalau kita ngeklaim ke pihak Instagram gitu. Kayak teman-teman nge-take down salah satu postingan teman-teman mungkin yang dulunya sering foto vulgar gitu kan, terus diarsipin, dan sebenarnya itu nggak akan bisa hilang teman-teman. Bahkan itu tuh sering ada ya, nanti bakal ada buzzer yang ngirim-ngirimin. Nah, salah satunya mungkin disinilah bagaimana kita harus bijak juga menggunakan media sosial gitu. Intinya filtrasi lah hal apa yang perlu kita sampaikan di sana, dan hal apa yang memang kiranya tidak perlu kita sampaikan atau kan diberitahu kepada user ataupun followers kita kayak gitu teman-teman. Dan berikutnya nih, bijak dalam memilih teman. Oke teman-teman. Nah ini kasus dengan afiliator ya. Aku bikin kayak gini sengaja nih. Teman-teman tahu kan ya tentang afiliator ya. Afiliator kita tuh kalau berteman di media sosial tuh kadang kan suka ada ya orang-orang random gitu. Kayak tiba-tiba nge-DM gitu, hai kenalan boleh enggak gitu kan, minta nomor telepon dan sebagainya, akhirnya menjalin hubungan gitu ya. Ini aku ini bayar realistis ya, berdasarkan case yang ada gitu. Nah, alangkah baiknya teman-teman ketika teman-teman itu melakukan follow back gitu, itu tuh teman-teman alangkah baiknya kayak mengetahui track record dari orang tersebut gitu. Kenapa sih? Karena ini bakal berimpact kepada kita juga teman-teman. Itu ketika memang nanti kita saling komentar di media sosial tersebut gitu kan, dan itu nanti citra yang buruk yang mungkin dilakukan oleh teman tersebut tuh kita dapat impact-nya teman-teman kayak gitu ya. Kan contoh ya kasusnya banyak lah yang kayak dari si pengusaha A gitu berteman dengan pengusaha B gitu, ketika pengusaha itu memang terlihat sering-sering komentar gitu, sering adanya komunikasi gitu kan, dan itu kan nggak tahu ya backgroundnya kayak teman itu tuh bagaimana ya track recordnya gitu, bagaimana sikap dan sebagainya gitu, dan itu tuh ketika ada suatu problem itu kita kebawa impact-nya juga gitu teman-teman. Kalau kata bahasa Sunda mah apa ya, katempuhan kubuntut maung gitu kalau nggak salah ya kalau bahasa Sunda tuh. Jadi kita berteman niatnya baik, tapi teman kita tuh kadang bisa memanfaatkan kita di media sosial. Hati-hati teman-teman, banyak loh kasusnya. Temanku kemarin dari anak hukum tuh baru nyelesain masalah terkait memang, jadi gini, ada cerita di mana kasus salah satu followers dia, dan itu tuh baru kenal di media sosial, itu tuh nge-follow second account teman-temannya, di mana dari second account itu tuh foto-fotonya tuh dijual teman-teman. Nah hati-hati, foto-foto yang memang cukup vulgar dan sebagainya itu tuh diposting media sosial gitu. Dan hati-hati teman-teman, dan kadang foto kita tuh digunakan ya sama pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab gitu untuk kepentingan bisnis itu, hati-hati. Nah itu makanya kenapa di sini harus bijak memilih teman. Istilahnya tahu dulu nih, ini tuh orang tuh dari mana asalnya gitu, kenalnya dari mana. Sesimpel itu aja sih sebenarnya kalau yang bijak memilih teman. Biar memang nanti kita nggak kena impact-nya kayak gitu. Dan yang terakhir mungkin ya nih, cari kebenaran dan cantumkan sumber konten ketika membagikan sesuatu. Oke, nah ini teman-teman, kita kan tim kadang kalau kita sebagai anak muda kan agak greget ya ketika mendapatkan sebuah headline yang cukup clickbait gitu kan, berita-berita yang memang berbau unsur negatif, kita tuh kadang suka ya dibandingkan headline yang berita-berita yang berunsur positif gitu. Nah di sini teman-teman sebelum mempercayai sebuah informasi di media sosial itu, contohnya nih banyak banyak informasi yang mungkin nggak utuh itu diposting di media sosial. Di sini ada nggak yang ini nge-follow meme gitu kan, meme, terus apalagi ya, lambe turah ya. Nah ini lambe turah gitu kan, kalau lambe turah tuh kadang sepotong-sepotong kan, karena kenapa, kan dia tuh emang orientasinya hanya bisnis, hanya uang gitu, bagaimana dia mendapatkan followers yang banyak, mendapatkan engagement yang banyak gitu, padahal dampaknya itu ada gitu ketika nanti kita apalagi sekarang nih teman-teman, hati-hati banget
semudah ini loh teman-teman. Kayak teman-teman aja kalau ngebagiin satu informasi ataupun dua informasi ke media sosial, ke WA misalnya, kalau nggak ke WA gitu, itu nanti disebarin sama teman-teman yang lain dan itu viral dan ternyata itu tidak benar gitu. Jadi teman-teman yang ngebagiin itu bisa dijerat hukuman kurang lebih sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Kan sayang ya, apalagi kalau kita masih muda udah masuk penjara. Nanti gimana karir kita kan gitu. Itu teman-teman. Dan berikutnya mungkin salah satu tipsnya gimana caranya kita mendapatkan informasi yang benar ya. Meskipun terkadang aku lihat juga ya kualitas media online sekarang tuh menurut aku memang perlu diperbaiki sih. Karena mereka masih apa ya, berkiblat kayak yang penting cepat gitu. Meskipun informasinya nggak begitu apa ya utuh gitu. Dan sebenarnya media ketika suatu informasi itu tidak utuh, suatu berita itu tidak utuh, orang tuh pasti punya praduga gitu, punya asumsi tersendiri sehingga bakal menimbulkan sebuah informasi yang mungkin kebenarannya itu tidak akurat gitu ya, ataupun bisa dibilang hoax gitu. Gitu kan. Kadang kan kita kalau dapat informasi, tahu nggak misalkan kayak apa Doni Salmanan kasihannya Dinan gitu, Dinan tuh ternyata diceraiin padahal enggak gitu kan, misalnya kayak gitu nih case-nya gitu kan. Kadang kayak gitu meskipun dari medianya kayak apa Doni Salmanan di apa namanya dimiskinkan gitu, Dinan Salmanan jarang berkomunikasi, nah seperti itu kan setengah-setengah misalkan, terus kita apa ya berspekulasi sendiri gitu, kayak bikin asumsi seperti yang tadi aku sampaikan. Nah itulah mungkin salah satunya bagaimana kita ketika mau apa ya misalnya mau menyebarkan informasi, kita harus tahu kebenarannya itu pesannya dari siapa, apakah memang itu nanti bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Yang keduanya selain sumbernya juga dilihat itu kayak konteks pesannya, apakah memang ini aman gak ya gitu untuk aku sampaikan atau aku pun share ke teman-teman kayak gitu sih intinya itu. Dan yang boleh next slide mungkin. Oke, ini berhubungan dengan sosial media. Oke, nih dampak apa sih yang teman-teman rasakan ketika mungkin dari pertama kali mengenal sosial media sampai hari ini? Boleh dong, ada yang mau sharing nggak dari teman-teman? Ada nggak teman-teman? Dampak apa gitu? Apakah teman-teman punya sebuah bad story gitu kan tentang sosial media gitu kan? Pernah apa namanya? Aku pernah akunku pernah diambil sama orang gitu kan, atau lain sebagainya, atau mungkin pesan-pesan positif ataupun pengalaman-pengalaman positif terkait memang di sosial media, ada nggak teman-teman? Aku boleh nggak, Kak? Halo Rida, boleh. Iya nih, Kak. Aku mau mungkin sedikit cerita juga terkait pengalaman aku dalam bermedia sosial gitu ya. Kan sekarang juga lagi sering-seringnya nih ada yang ngebuka sekreto misalnya di bio gitu kan. Dan ternyata pas kita buka sekreto memang kan itu secara anonim, tapi ternyata isinya banyak juga yang menjatuhkan gitu ya, nggak banyak. Maksudnya selain ada pujian mungkinnya beberapa orang, tapi ada nggak sedikit juga yang nggak ada hujatan. Nah, kalau menurut Kakak sendiri itu tuh termasuk gimana ya, Kak? Maksudnya ada nggak saran dan rekomendasi Kakak terkait dengan sifat anonim seperti itu gitu, Kak? Terima kasih. Dan ini ya, case-nya nih, aku nggak mau kayak berangan-angan nih. Case-nya gini teman-teman. Aku kan saat ini lagi belajar juga tentang data dan juga tentang coding ya, programming gitu. Maksudnya aku ini ilmu komunikasi tapi belajar tentang coding, programming ya, machine learning gitu. Tapi aku suka dengan hal berbau digital gitu. Nah, ketika aku posting tuh ya di story gitu, kayak cukup nge-storyin kayak aku lagi ngebikin sebuah struktur kode data gitu kan, kode data dan sebagainya, itu tuh tiba-tiba ada yang random gitu di request permintaan nanya
Kak lagi belajar coding ya gitu kan, dan sampai ditawari untuk kerja di salah satu startup gitu. Dan itu sesimpel itu gitu. Padahal itu siapa sih? Aku juga nggak kenal gitu, tiba-tiba nawarin gitu. Sebenarnya sesimpel itu teman-teman kalau membangun personal branding. Yang keduanya, nah ini yang tadi berhubungan dengan networking dan lahan pekerjaan. Kenapa sih kita tadi harus memilih ngefiltrasi teman kita di sosial media? Nah, itu ketika kita mau kayak ngasih fallback gitu kan di Instagram, mau di LinkedIn, mau konekin dengan siapa, itu kenapa kita harus difiltrasi? Karena itu tadi teman-teman, ketika memang kita berteman dengan teman-teman yang cukup istilahnya dikenal oleh kita ya, backgroundnya jelas, dan juga mungkin kita tahu nih dia, oh aku tuh lagi mungkin teman-teman lagi punya planning kayak tahun depan aku pengen belajar tentang sosial media, mungkin teman-teman bisa kayak networking langsung gitu, cari nih orang siapa yang yang lihai di sosial media, teman-teman nanti bisa nge-follow dia, dan teman-teman itu bisa belajar langsung gitu. Belajar langsung dari apa? Nggak usah kayak nggak melulu tentang teman-teman harus minta pelatihan ke orang tersebut gitu, tapi dengan teman-teman melihat aktivitas aja itu bisa menjadi sebuah motivasi. Aku juga berawal kayak gitu teman-teman. Aku sering nge-follow, mungkin teman-teman ada yang tahu nggak di sini? Fardiandi, ada nggak? Ada ya? Oke, Fardiandi ya. Fardian tuh menurut aku tuh salah satu orang yang menginspirasi aku hingga akhir ini gitu. Karena aku melihat kayak, wah ini positive vibes banget ya orangnya gitu ya, positive thinking banget orangnya gitu. Oh ya orangnya produktif banget ya gitu. Sehingga mungkin secara ketika kita punya impression kayak, wah aku kayaknya pengen kayak dia gitu. Terus aja kayak pengen dulu kan, dulu juga aku kayak gitu. Tapi hingga akhirnya nanti akan di mana suatu momen teman-teman pasti bakal melakukan atau mengeksekusi gitu keinginan teman-teman tersebut gitu. Minimal kayak gitulah teman-teman dari networking dan lahan pekerjaan ini. Dan aku saranin sih buat teman-teman ya nih, teman-teman dari kita mahasiswa, selaku mahasiswa, sekarang tuh untuk informasi lowongan pekerjaan yang berhubungan dengan profesionalisme itu terkonsentrasi di LinkedIn teman-teman. Nah aku harap sih teman-teman di sini, aku yakin teman-teman juga di sini udah punya LinkedIn ya. Nah mungkin tinggal bagaimana cara penggunaan LinkedIn biar memang dapat dilirik oleh sebuah perusahaan dan lain sebagainya, itu mangga teman-teman banyak kok account sosial media yang sering sharing tentang hal tersebut gitu teman-teman. Jadi ketika kita membangun merek yang baik, citra yang baik di media sosial itu bakal berdampak juga kepada networking kita bagaimana nanti, dan juga peluang pekerjaan yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Dan yang terakhir itu berkreasi serta berinovasi. Oke, media sosial ini tuh sangat bebas bagi kita, bebas banget bahkan ya, bebas banget gitu. Kita mau nyampain hal apapun itu bisa kita sampaikan di media sosial gitu. Tapi baik lagi karena kita mungkin sebagai mahasiswa ya, sebagai civitas akademika ya, mungkin istilahnya punya kemampuan, punya pemahaman yang cukup baik tentang pengelolaan media sosial. Nah, ketika berkreasi ini, teman-teman bisa aja nih, aku ya, pengalaman aku nih, aku bersyukur banget kuliah di Unisba. Ini bukan menjilat ya teman-teman. Ini aku jujur syukur banget belajar di Vkom gitu. Teman-teman merasa nggak? Teman-teman belajar Adobe Illustrator udah di lab udah ya. Adobe Illustrator gitu kan, belajar apa lagi? Adobe Premiere, Adobe semuanya software-software kayak gitu, kita belajar ya manajemen kayak komunikasi ya, manajemen persuasi gitu. Hal kayak gitu teman-teman tahu nggak sih? Hal itu tuh hal-hal yang benar-benar diperlukan di media sosial gitu. Bener kan, kayak kita kalau mau bikin konten, kalau teman-teman pengen bikin konten edukasi, kita pengen bikin desain tuh gimana ya, kan yang lain mah nggak punya kemudahan ya kan, mereka mah harus online course dulu kan, sedangkan kita udah ada materinya di mana di kampus, tinggal kita ngembangin aja gitu kan, tinggal kita ngembangin aja sesuai dengan minat kita di mana, kayak gitu sih teman-teman. Selain itu juga kalau dari berkreasi dan berinformasi ini, karena basic di Unisba juga aku lihat bagus ya kurikulumnya gitu kan, banyak materi-materi praktik kayak di salah satu mata kuliah yang aku senang itu terkait memang ini ya psikologi komunikasi gitu. Di situ aku belajar banyak hal tentang bagaimana cara kita memanage ekspektasi orang gitu kan, bagaimana cara kita mengemas sebuah pesan agar itu dapat mempengaruhi seseorang gitu kan, atau target kita, dan juga bagaimana kita melihat itu perspektif orang itu ketika menyampaikan pesan kepada kita
Itu sih teman-teman. Dan berkreasi dan berinovasi di sini tuh banyak hal pokoknya teman-teman. Sesimpel di sini ada kan aku yakin pada ikut organisasi juga ya. Ikut organisasi juga ya. Berkreasi dan berinovasi di sini teman-teman cukup kayak bikin konten ya, konten-konten sharing mungkin kayak konten tipografi di mana di sosial media, foto kan aku sering banyak ya lagi hype juga sekarang kayak foto misalkan lagi makan bakmi ya di mana di Kosambi makan bakmi di CHP gitu. Teman-teman sering kayak share lokasi apa namanya? Si tempat makan tersebut itu salah satu bentuk dari berkreasi sih. Dan aku harap habis dari sharing session kali ini ada langkah yang teman-teman lakuin sih. Gitu salah satunya ini berinovasi. Banyak yang bisa kita bangun, banyak yang kita bisa buat di media sosial ini. Apapun media sosialnya ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau bikin community development tuh lebih kepada kayak pengumpulan satu orang mungkin punya apa ya, punya kesukaan yang sama. Dan tahu nggak sih teman-teman, ketika kita bikin community development itu tuh banyak loh company ataupun perusahaan yang mencari hal tersebut gitu. Makanya sekarang tuh banyak gitu kan kayak online course yang gratis itu kan. Untuk apa tujuannya? Itu tadi untuk kayak mengumpulkan orang-orang yang punya minat dan bakat yang sama gitu. Untuk apa? Itu untuk diprospek untuk perusahaan bisnis kayak gitu. Itu sih mungkin dari aku. Dan juga aku ada apa namanya? Ada salah satu statement pemimpin kita ya di Indonesia khususnya di Jawa Barat, itu ada Bapak Ridwan Kamil. Mungkin boleh di next slide. Oke. Nah, teman-teman, jadi ketika kita intinya dari media literasi ini, bijak dan menggunakan media sosial itu baik lagi kepada mindset kita, pola pikir kita gitu. Kenapa aku tadi menitik beratkan kepada hal-hal, udah deh kita konsen aja terhadap hal-hal yang positif gitu. Urusan nanti hal-hal yang negatif itu bisa kita lakukan ketika memang kita udah merasakan bahwasanya positif dari hal tersebut gitu. Hal-hal yang mungkin yang dampak dari hal positif yang selalu kita lakuin gitu. Hal-hal positif yang selalu kita rasakan kayak gitu. Nah, di sini positive mind gitu kan ya. Berpikirlah positif, maka kamu akan bakal hidup kamu akan positif gitu. Tapi ketika kamu memiliki pemikiran negatif, maka hidupmu akan cenderung negatif gitu sih teman-teman. Mungkin ya di sini dengan hal simpel gitu, ketika teman-teman melihat kayak media sosial tuh toksik banget gitu kan. Aku lagi nugas kalau scrolling media sosial tuh nggak bisa deh kalau kurang dari 5 menit gitu. Itu hal yang benar gitu. Tapi ketika teman-teman tuh ngefollow hal-hal yang memang positif gitu ya, hal positif itu, nge-follow account edukasi, forum edukasi, itu justru ketika kita scrolling itu kita lagi belajar juga gitu. Berbeda dengan kita nge-follow asal gitu kan, nge-follow siapa gitu kan dan lain sebagainya. Sehingga mungkin di media sosial itu tuh tidak mendapatkan sesuatu gitu yang bisa kita ambil hikmahnya atau pelajarannya. Kayak gitu teman-teman. Itu mungkin dari aku. Mohon maaf ya kalau tadi ada beberapa hal yang mungkin kiranya informasinya kurang jelas, dan juga tadi ada sempat tersendak ya. Aku lagi ngomong ya, karena kebetulan semalam nih sedikit cerita, aku baru pulang tuh jam berapa? Jam 2 teman-teman dari dari kerjaan. Tapi alhamdulillah aku senang banget. Ini udah ada 43 partisipan dan panitianya juga keren-keren semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kang Deden. Banyak banget ya informasi yang diberikan oleh narasumber kita kali ini. Pengalamannya juga sudah banyak ya teman-teman. Semoga kita juga bisa mengikuti jejak Kang Deden ini sampai bisa memberikan informasi bermanfaat pada kita semua dalam jejak bermedia sosial. Jika ada yang mau bertanya, kalian boleh ketik di chat aja ya teman-teman. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari materi yang diberikan Kang Deden ini, itu ketika kita mau membagikan sesuatu kepada sosial media. Oh maaf teman-teman ya. Ya, yang mau bertanya, kalian bisa chat ya.
Oke, maaf ya teman-teman, ada kendala teknis tadi. Yang mau bertanya silakan chat. Saya akan memberikan kesimpulan dulu dari materi yang Kang Dadang berikan, Deden berikan, mohon maaf. Jadi ketika kita mau membagikan sesuatu pada sosial media, kita harus tahu efek yang dibagikan, harus tahu informasi yang akan diunggah, harus tahu sumber itu benar atau tidak supaya tidak menimbulkan hoak. Dan ketika kita bermedia sosial, kita juga harus menggunakan etika seperti jangan menggunakan kata kasar, provokatif, ataupun jangan memposting artikel atau situs yang bohong. Jangan mengcopy paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta. Dan yang terakhir, jangan memberikan komentar yang merugikan, menyakiti, atau tidak relevan. Manfaat dalam menggunakan sosial media yaitu bisa untuk mengembangkan karir atau karir yang dimiliki sehingga membentuk citra diri yang baik melalui media sosial. Kita juga bisa mengembangkan skill dalam berkreasi dan berinovasi. Jejak digital bisa menjadi penganut untuk menjalankan seperti apa karakter kita. Jadi bijaklah dalam bermedia, dan yang paling penting jangan sampai jejak digital yang buruk terlihat oleh orang lain. Yuk mulailah bersih-bersih serta menjaga nama baik dengan sikap yang baik pula dalam bermedia sosial. Oke, yang mau bertanya silakan untuk ketik di chat. Iya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Boleh teman-teman, pokoknya pertanyaannya bebas ya, nggak melulu tentang materi ini. Kalau mau tanya tentang experience dan sebagainya boleh nih. Aku sangat terbuka ya kalau teman-teman mau nanya-nanya bagaimana Kak pengalaman tentang branding company atau organisasi step by step kayak gimana gitu. Hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan atau yang perlu dilakukan kayak gitu. Boleh teman-teman. Ada yang bertanya ya, Kang? Kak, aku mau tanya dari Rida Hadatwa. Kak, aku mau tanya, kan tadi kakak sedikit membahas soal LinkedIn. Nah, boleh gak Kak sharing sedikit cara kakak branding lewat LinkedIn? Thank you kakak. Oke, ini aku langsung jawab aja. Atau gimana? Halo. Halo. Oke, ini aku langsung jawab aja ya, Kak Jessica ya. Oke, sebenarnya jadi gini teman-teman. Di LinkedIn itu kan full English ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau create atau membangun personal branding di LinkedIn itu simpel banget. Itu kan ada beberapa ya fitur di LinkedIn. Teman-teman cukup konsentrasi di experience dan juga summary ataupun deskripsi dari teman-teman itu siapa gitu. Nah, cukup di dua fitur itu aja teman-teman. Gak usah pakai fitur yang lain ya misalnya gitu. Gak usah dipertimbangkan lah fitur-fitur yang kayak yang lainnya mah kayak fitur postingan dan lain sebagainya. Karena kan fitur dari LinkedIn itu hampir sama kayak UI-nya ya, maksudnya kayak tampilannya itu hampir sama kayak Facebook kan ya teman-teman kalau lihat ya gitu. Nah, di summary ini teman-teman ini banyak yang keliru ya, mungkin dari penyusunan CV terutama kan.
LinkedIn ini anggap saja seperti CV tapi CV digital gitu kan di LinkedIn ini gitu. Dan ada summary itu. Di summary itu ada poin-poin yang bisa kita sampaikan informasinya nih. Yang pertama, nama teman-teman itu siapa, gitu kan? Saat ini status pendidikan itu kayak gimana, dan juga teman-teman itu tertarik hal apa, lalu experience apa yang teman-teman miliki terkait memang keahlian yang pengen ditonjolkan itu. Contohnya tadi ya teman-teman. Contohnya apa nih? Contohnya Rida nih. Rida itu misalkan tertarik tentang hal-hal yang berhubungan dengan project gitu kan, project atau proyek, event dan sebagainya, dan juga tertarik tentang hal yang mungkin public speaking gitu. Bisa nih kayak nama saya Rida gitu kan, nama saya Rida berkuliah di mana Kak Rida ini? Di Unisba, Kak. Oke. Nah, di Unisba ya, kuliah di Unisba, dan juga apa namanya, saya memiliki ketertarikan di project management dan juga public speaking. Nah, gitu kan. Hal tersebut gitu kan. Selain itu saya sedang berkegiatan di salah satu organisasi apa misalkan, atau saya lagi bekerja di mana, dan saya sebagai itu tadi yang relate itu. Jadi nggak semua informasi kayak teman-teman ikut kegiatan apapun itu diinformasiin gitu, tapi di filter gitu. Teman-teman kayak nge-present apa sih? Apakah teman-teman mau jadi seorang project management? Apakah memang teman-teman tuh menjadi seorang sosial media gitu kan, sosial media analis itu, atau teman-teman tuh kayak pengen jadi sebagai seorang PR yang di apa ya, yang ditimbulkan citranya di sana gitu. Jadi konsen jangan terlalu banyak gitu. Itu sih. Yang keduanya experience. Nah, experience itu teman-teman gak semuanya harus dicantumin gitu, kayak teman-teman pengalaman menjadi narasumber gitu kan. Contoh, hari ini aku jadi narasumber, aku tuh cantumin gitu di LinkedIn. Nah, di LinkedIn itu poin-poin yang kayak gitu nggak dilirik teman-teman sama perusahaan. Jadi poin-poin yang dilirik oleh sama perusahaan itu satu ya teman-teman, experience yang dimana itu tuh memiliki impact yang cukup besar terhadap lingkungan. Contohnya, kalau teman-teman di organisasi nih, Rida nih di organisasi, misalkan sebagai anggota di salah satu apa namanya bidang, misalnya bidang apa nih, misalnya di bidang PR misalnya gitu. Oke, aku di organisasi itu tuh udah ngelakuin apa, dan impact apa yang kamu lakukan di sana, impact apa yang dirasakan oleh orang-orang di luar dari organisasi tersebut. Contohnya, aku di organisasi itu menjadi sebagai bagian sponsorship di event tersebut. Nah, dengan kontribusi saya di sana, saya berhasil gitu. Achievement teman-teman di situ ditampilin gitu. Hasil kerjanya apa gitu sih. Di sana apa namanya, aku mendapatkan 40 sponsorship dan 20 media partner gitu. Dalam kurun waktu 1 hari misalnya kayak gitu. Atau mungkin kalau di event ini ya, Nadifa bisa, ataupun teman-teman apa Via ataupun Kadia ya nih, apa namanya, menyampaikan juga di LinkedIn gitu, kayak apa namanya, aku di ini pernah bikin project webinar gitu, webinar bijak dalam bermedia sosial gitu kan. Di sini pesertanya dihadiri oleh 42 gitu kan, oleh 42 peserta kayak gitu, dengan tema apa gitu, impact yang dirasakan oleh peserta apa gitu. Jadi sesimpel itu teman-teman, kalau apanya work experience ataupun organisasi experience itu. Jadi bukan hanya mencantumkan saya sebagai kabid gitu, kabid apa namanya, kabid humas gitu, saya sebagai kepala seksi acara. Justru yang penting itu bukan itunya, justru hadir kita di sana itu memberikan impact apa gitu, gitu sih, baik itu secara internal ataupun eksternal kayak gitu, Rida. Oke, baik, makasih Kang. Gimana untuk Terida? Udah jawabannya udah terjawab? Pertanyaannya udah terjawab. Oke, ada lagi nih Kang, satu lagi dari Nabila. Halo Kak, izin bertanya, apa bedanya berita asli sama hoax Kak? Mangga silakan Kak. Oke, terima kasih ya pertanyaannya, bagus nih. Cara apa namanya mengidentifikasi ya, mana sih berita yang hoax itu kan sama yang bukan gitu kan. Banyak poin-poinnya sih teman-teman. Nah, salah satunya mungkin ini teman-teman, ada cirinya ya. Poin pertama itu amati gitu. Nah, apakah memang apa namanya informasi itu terlalu berlebihan atau enggak tuh, dilihat itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan atau enggak gitu. Bisa juga
to be true gitu ya, terlalu buruk untuk menjadi kenyataan gitu. Terus bahasanya itu biasanya lebay gitu, kayak apa namanya, bahasanya itu kayak emang lebay banget gitu, kayak gimana ya, contohnya kayak hoax kayak ini, tukang beca ya, tukang beca tergelincir oleh pisang, penyebab kematian tukang beca di Pasar Andir misalkan karena tergelincir oleh sisa sisa pisang gitu kan, kayak gitu kan. Itu kan kayak lebay banget gitu kan. Terus yang keduanya kadang gitu tuh kayak memainkan emosional biasanya, hal-hal yang memang provokatif gitu ya teman-teman. Jadi itu yang pertama. Dan berikutnya juga itu tuh sumbernya ya, baik lagi sumbernya. Terkadang berita-berita hoax itu tidak menyebutkan itu siapa yang berbicara gitu. Ketika ada statement ataupun ada ungkapan, itu tidak berani untuk mencantumkan itu tuh ucapan siapa gitu kan. Biasanya kalau berita-berita yang asli ya, yang enggak hoax gitu kan, berita real itu selalu mencantumkan itu sumbernya. Contoh ketika hal ini tuh diucapkan oleh siapa gitu kan. Lalu kalau ada data ini tuh didapat dari mana, kayak gitu. Nah, biasanya catatan nama ini tuh bisa ya berhubungan dengan identitas pribadi ataupun lembaga lain. Dan juga ada ada ajakan juga biasanya terkait memang kita share yuk informasi ini gitu, atau ajakan memviralkan. Yang keduanya untuk teman-teman tuh dilihat dari, perhatikan ya, visual ataupun gambar, baik itu berbentuk foto ataupun video ataupun konten yang bersifat teks doang gitu. Lalu bandingkan dengan liputan berita atau informasi lainnya. Biasanya nih ya, kalau kualitas dari berita-berita yang hoax itu teman-teman, kualitas foto tuh kadang-kadang burem gitu ya. Kalau kasarnya mah, kalau kata Sunda mah burik ya teman-teman. Karena apa? Itu hasil nyomot gitu teman-teman ya. Hasil nyomot dari status orang lain di screenshot gitu kan. Jadi kelihatan kan berita-berita hoax gitu. Karena mereka tuh prinsipnya itu tadi, yang penting cepat, yang penting orang terpengaruh gitu. Kadang kan kita selalu terpengaruh ya. Oh, berita ini tuh cepat, karena cepat berarti ini pasti kredibel gitu. Sebenarnya yang cepat itu nggak selamanya akurat gitu sih teman-teman. Karena yang cepat itu menurut aku justru banyak informasi yang nggak utuh yang tersampaikan, sehingga mungkin itu bisa menimbulkan tadi balik ke yang aku tadi sampaikan, itu banyak nanti tambahan-tambahan spekulasi ataupun argumen dari si kitanya gitu. Oke, yang berikutnya ialah, nah ketika kita melihat sumber kan, memang ada juga nih oknum-oknum nih, aku nggak mau nyebutin akunnya, pokoknya ada oknum-oknum juga kayak mencantumkan sumber informasinya, tapi sumber informasi tidak terpercaya gitu teman. Nah, jadi ketika teman-teman nih kayak sesimpel ini sih, mungkin sama dosen kita juga sering disampaikan juga gitu. Contoh kalau ketika teman-teman mau ngekutip sebuah kutipan ya terkait teori dan sebagainya, itu harus bukan dari artikel-artikel yang memang bodong ya, maksudnya bodong tuh nggak ketahui gitu, itu tuh siapa gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat dari kayak sumber informasi ini mungkin dari siapa nih. Orangnya misalkan si A gitu. Contoh kayak ini ungkapan dari Kejaksaan Agung Tinggi gitu. Nah, dilihat, kita bisa dicek gitu kayak sumber informasi itu benar nggak ya gitu kan. Kejari itu kan terkadang orang yang hoax itu rata-rata ya, ketika menyebutkan kayak Kejaksaan Tinggi misalkan atas nama A gitu, ternyata namanya itu beda gitu dengan Kejaksaan Tinggi itu gitu sih teman-teman. Jadi kadang banyak yang diplesetin gitu teman-teman, agar memang kita tergecoh terkait memang kayak ini udah ada kutipannya, ternyata ketika kita cek kutipannya ternyata bukan orang tersebut yang ngomong gitu. Yang berikutnya teman-teman, ada salah satu website ya teman-teman yang bisa kita akses nih, ada namanya cekfakta.com. Jadi kalau teman-teman ada informasi apapun itu yang sifatnya up to date dan teman-teman pengen tahu nih akurasi kayak kebenaran informasinya sejauh mana sih, itu bisa dicek di sana. Cukup bikin kayak keywordnya aja, misalnya kalau teman-teman berita tentang apa, berita tentang vaksin misalkan ya, kalau hoax vaksin, nanti bakal muncul di sana. Ini berita hoax, ini berita asli atau real kayak gitu. Terus bisa juga kayak dari chatbot dari sebuah WA ya, kali Masada gitu. Itu banyak teman-teman, pokoknya sekarang banyak, alhamdulillah gitu ya. Aku juga senang juga karena makin banyak hoax, ternyata makin banyak juga yang aware gitu, yang bikin sebuah situs, bikin sebuah wadah bagaimana kita melihat ataupun ngecek
dari si berita ini, apakah hoax atau enggak, kayak gitu teman-teman. Itu mungkin poin-poin bagaimana kita gitu sih teman-teman. Gitu. Terima kasih Kang. Untuk Nabila, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, sudah ya. Oke, sudah ya. Baik, terima kasih Kang Deden. Nah, begitu ya teman-teman yang sudah bertanya juga, terima kasih. Yang sudah bertanya juga, terima kasih. Semoga materi yang disampaikan bisa diaplikasikan dan bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjut aja ke MC kita, ya Khairunisa. Maka persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Deden yang telah menyampaikan materi, Kang. Terima kasih juga kepada Jessica. Nah, begitu ya teman-teman. Tadi yang seperti yang udah Kang Deden sampaikan, bahwa bijak dalam berkomunikasi yaitu selalu menjaga informasi yang bersifat pribadi, seperti nomor HP, second account, kalau bisa dijaga sebaik mungkin agar data kita tidak bocor. Juga untuk kalian yang memilih teman atau circle gitu ya, agar benar-benar gitu menjaga temannya biar nggak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Gimana teman-teman, ini masih pada semangat kan ya? Untuk teman-teman, jangan dulu lithium ya, karena setelah ini masih ada kuis dan absen buat sertifikat. Mungkin absen dulu ya. Absennya udah ada di kolom chat ya teman-teman. Mungkin sambil berjalannya absen, kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu kuis ya. Nah, teman-teman yang bisa menjawab kuis ini bakalan mendapat hadiah berupa uang tunai. Untuk yang bisa menjawab kuis ini bisa diraisain aja ya. Dimulai aja kali ya. Teknisnya teman-teman cepat-cepat untuk raise hand ya. Untuk panitia dibantu ya. Oke, pertanyaan pertama, etika apa yang harus digunakan dalam media sosial? Yuk, teman-teman boleh di-raise hand aja. Lumayan loh hadiahnya juga untuk jajan seblak. Siti Sania. Baik, untuk Siti Sania ya. Silahkan. Kalau bisa on cam ya. Kak, maaf ya, sebelumnya saya izin off cam dikarenakan sedang tidak enak badan. Saya izin menjawab, tadi ada etika bermedia sosial. Yang pertama itu kita harus menghargai karya orang lain dengan kita tidak mengkopas karya orang lain. Yang kedua ada tidak mengandung aksi kekerasan seperti pornografi. Yang ketiga ada menggunakan komunikasinya dengan baik, lalu memberikan informasi yang sewajarnya. Seperti itu mungkin, Kak. Baik. Benar ya jawabannya. Untuk Siti nanti bisa menghubungi Muhammadiyah Lutfi aja ya. Yang kedua, apa manfaat dalam media sosial?
Yang mau jawab boleh di raise hand. Boleh, Teh Rida. Oke, makasih ya kesempatannya. Kalau dari apa yang tadi disampaikan dari Kak Deden sih, yang aku tangkap di media sosial itu kita bisa melakukan branding ya. Tadi seperti yang contohnya dijelaskan mengenai di LinkedIn sendiri, selain bisa branding juga bisa menjadi sarana pekerjaan gitu. Karena tadi dari cerita Kang Deden juga, Kang Deden banyak pekerjaan yang justru datangnya dari media sosial. Mungkin itu beberapa hal positif yang bisa didapat dari media sosial sih, kalau yang tadi dijelasin sama Kang Deden gitu. Gitu sih paling, makasih. Ya, benar ya jawabannya untuk Teh Rida sama Siti ya tadi. Boleh langsung menghubungi Lutfi aja untuk mengklaim hadiahnya. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengikuti kuis. Baik teman-teman, makasih yang udah mengikuti acara ini ya. Gak kerasa banget teman-teman, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara aja. Terima kasih kepada Kang Deden yang telah mengisi webinar kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti webinar ini dari awal acara hingga akhir. Semoga materi yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan bagi kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua juga bisa lebih bijak menggunakan media sosial. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku MC memohon maaf bila ada banyak salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, maaf sebelumnya jangan dulu leave. Kalau bisa kita on cam dulu sebentar buat dokumentasi. Terima kasih. Ayo ditunggu yang belum. Sebentar aja yuk teman-teman. Astaga. Untuk absennya tadi udah semua ya? Ada lagi? Kalau enggak mau kita mulai sekarang ya. Foto pertama kita formal dulu sebentar. Sekali foto kita formal dulu. 1, 2, 3. Udah? Untuk yang kedua sekarang boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk foto apa tadi kita ambil? Untuk kayak gini buat salam Vkom. Satu, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya yang udah menyempatkan waktunya. Boleh leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya buat teman-teman panitia. Terima kasih Buat Kang teman-teman Deden. semuanya. Selamat Kasih juga, beraktivitas. Pamit ya, aku pamit duluan. Assalamualaikum. Siap. Terima kasih ya yang udah join. Terima kasih. Makasih yang udah join. Makasih. Makasih yang udah join. Makasih yang udah join. Nanti buat
sertifikatnya dikirim via grup ya. Di grup ya. Oke, nanti kita taruh di link Google Drive ya. Yang dapat hadiah. Makasih CA ya. semuanya. Sudah. Terima kasih. Sudah. Akhirnya astaga. Ih. Terima kasih. Boleh please ya. Terima kasih. Ayo 50 mah bisa ketahuan. Sedikit gening cenah. Boleh pada live ya.